Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapradja. Saya orang Rusia. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soyang Haji. Metodologinya Bapak Sunario Soyang Haji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PERIN. Kita akan membahas perkenalan diri. Perkenalan diri A, si, B. A, si, B. Ada juga pernyataan tentang kapan huruf Y pengucapannya I. Huruf Y pengucapannya I kalau huruf Y tidak mendapat penekanan. Kalau huruf Y tidak mendapat penekanan, huruf Y dibaca atau diucapkan seperti I. Ya, I. Jadi A, si, B tentang selalu A, bukan O. A. A, si, B tentang diri sendiri. Меня зовут Agus. Меня зовут Agus. Nama saya Agus. Di sini huruf Y tidak dapat penekanan. Karena itu Y ini pengucapannya I. Меня зовут. Меня зовут. Huruf O pengucapannya A. Kenapa? Karena penekanannya berada pada huruf U ini. Меня зовут Agus. Ya, nama saya Agus. Umur saya 20 tahun. Мне 20 лет. Мне 20 лет. 20 setelah di sini ada 20 tahun atau 21, 22, 23. Ada peraturan. Kalau sudah 21 ya, lет yang tahun lет menjadi год. Kalau 2 tahun, года 22 tahun ya. Года 23 tahun. 23 года 24 tahun, 24 года, dan mulai dari 5, 25 tahun, 25 лет. Jadi, di sini 20 tahun, 20 лет. Di sini kita ada itu, hari ini membahas kasus apa digunakan dalam setiap kalimat ya. Di sini, меня зовут. Меня зовут itu kasus akuzatif ya. Kata ganti orang saya, ya, menjadi меня. Kenapa? Karena itu kasus akuzatif. Меня зовут Agus. Terus di sini, мне. Itu juga saya. Tapi saya menjadi мне. Kenapa? Karena itu kasus datif ya. Kalau berbicara tentang umur, harus menggunakan kasus datif. Мне 20 лет. Saya tinggal di Jakarta, ya. Di sini saya ya dalam nominatif ya. Tinggal живу в Jakarta. Sebelum kata benda Jakarta, nama kota, ada kata depan di, v. Karena itu di sini kasus preposisi ya. Jadi di sini kasus nominatif, di sini kasus preposisi. Di sini saya belajar di universitas. Я учусь в университете. Saya, kata ganti orang, saya dalam nominatif ya, ya. Terus belajar, учусь, itu kata kerja refleksif. Ya, karena itu di sini tidak hanya U ya di belakang, tetapi tambah S dan tanda pelemah, учусь. В университете itu kasus preposisi, karena ada preposisi v, itu di ya, termasuk preposisi, kasus preposisi. Di sini saya punya keluarga ya, ibu, ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Saya punya, kita sudah belajar dulu tentang ini, itu kasus genitif ya. Saya ya menjadi меня. У меня ya. Di sini penekanan pada huruf ya, karena itu huruf Y ini pengucapannya I ya. У меня есть ya. Saya ada есть. У меня есть keluarga. Семья lagi huruf Y pengucapannya seperti I. Kenapa? Karena penekanannya ke sini. Семья.
Karena itu huruf Y ini diucapkan seperti I. Семья, mama, papa, saudara laki-laki. Berat, dan. I, dan itu I, saudara perempuan. Sistra. Kenapa sistra? Kenapa tidak sestra? Di sini huruf Y ya, tetapi sistra. Kenapa? Karena sistra penekanannya pada huruf A yang terakhir. Karena itu Y ini pengucapannya I, sistra. Sistra. У меня есть семья. Мама, папа, брат и сестра. Saya suka membaca, jalan-jalan, dan bercakap-cakap dengan teman-teman. Saya, ya, itu dalam nominatif ya, kata ganti orang saya dalam nominatif, ya. Suka, suka dan cinta sama bahasa Rusia. Люблю, люблю. Я люблю читать. Itu infinitif ya, kata kerja transitif. Я люблю читать. Terus jalan-jalan, jalan kaki ya maksudnya. Гулять. Dan bercakap-cakap atau ngobrol itu общаться, общаться. O pengucapannya A. Kenapa? Karena penekanan pada huruf A ini. Общаться, общаться dengan друзьями, ya, dengan teman-teman. Kalau ada kata depan kita langsung ingat, itu kasus apa? Itu kasus instrumental. Kasus instrumental, huruf itu kata depan, ya, preposition, dengan teman-teman, друзьями, jamak, друзьями, dengan teman-teman, друзьями. Saya belajar bahasa Rusia. Di sini saya, ya, kata ganti orang saya, ya, dalam nominatif, ya, belajar, изучаю, belajar itu, kalau belajar bahasa atau belajar aljabar, изучаю. Di sini semuanya dalam present tense, ya, dalam kala kini, ya, kita harus ingat. Itu dalam present tense setiap kalimat. Saya belajar, я изучаю. Belajar apa? Belajar apa? Akusatif ya. Saya objek, terus belajar itu kata kerja, terus ada objek yang adalah penderita di sini. Siapa? Di sini bahasa Rusia ya. Itu objek yang penderita. Saya belajar bahasa Rusia. Я изучаю русский язык. Русский язык. Di sini huruf ya, ya. Kita juga harus tahu, kalau ada huruf ya, tapi huruf ya ini tidak mendapat penekanan, huruf ya ini pengucapannya yi, bukan ya, ya, yi. Jadi bahasa itu язык, язык. Я изучаю русский язык. Я изучаю русский язык. Jadi ya dalam nominatif, kasus nominatif, dan bahasa Rusia dalam kasus akusatif. Kenapa? Karena di sini русский язык, bahasa Rusia adalah objek penderita. Anda bisa melihat papan tulis agar Anda bisa catat di buku tulis Anda. Ya, bisa menyetop kadernya dan catat. Sudah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda like sama lonceng agar Anda mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih. Спасибо. Sampai ketemu lagi. До свидания.